Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Novianti, guru SMA Garuda Cendekia, bidang studi ekonomi. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, yaitu praktek di kelas 11 MUSI dengan materi pengangguran. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen, selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini sebelum saya mau mulai pembelajaran, kayaknya saya mau ngecek kerapihan dulu nih ya. Kerapihan berpakaian. Ayo, kenapa? Nah, bajunya ya. Oke, kerapihan berpakaian dan juga kebersihan. Coba saya minta tolong kepada kalian semua cek laci-lacinya ada sampah atau tidak. Kira di belakang kamu ada botol minum, punya siapa? Bisa dibuang? Oke. Ada sampah nggak di kolong meja? Tidak ada. Aman? Alhamdulillah kalau aman. Ya, kelas ini bersih ya, kelas musik. Ibu apresiasi kebersihannya luar biasa. Oke. Makasih Kera sudah dibuang sampahnya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Tapi saya minta bantuannya untuk satu orang yang mimpin doa. Saya akan bersedia. Ketua kelas. Ya, boleh deh, nanti yuk. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran ekonomi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kerja masing-masing. Oke, terima kasih. Nanti sudah dipimpin doanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Oke, saya melihat kursi samping Keru nggak ada orangnya. Berarti ada yang tidak masuk ya hari ini ya. Siapa yang tidak masuk Keru? Noval kenapa? Izin. Ada lagi yang lainnya? Adin sama Aina. Kenapa? Sakit. Oh ya, udah. Kompetisi dasar dan juga indikator pencapaian kompetisi. Di sini kompetisi dasarnya yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, lalu menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Indikatornya yang pertama adalah mendeskripsikan konsep pengangguran, lalu yang kedua mengklasifikasikan macam-macam pengangguran, ketiga menganalisis dampak pengangguran, keempat menganalisis cara mengatasi masalah pengangguran, dan di sini poin 4.3.1 adalah mempresentasikan hasil
hasil masalah pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Itu aja tentang materi yang kita pelajari hari ini. Lalu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah dengan menggunakan metode problem-based learning dengan pendekatan saintifik yang disajikan dengan memanfaatkan teknik berupa PowerPoint dan juga video, peserta didik dapat menganalisis macam-macam pengangguran dan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi secara jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja sama secara kelompok, toleransi sesuai dengan agama yang dianut. Itu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengangguran. Bahasanya ini ya, pembahasannya itu sederhana, tapi sebenarnya ini masalah yang berat buat bangsa Indonesia, gitu ya. Oke, sebelum saya memulai, saya mau nanya dulu nih kepada kalian semua. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi apa sebelum pengangguran? Ada yang inget gak? Apa? Ya, ada kita kemarin sempat mempelajari tentang pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi, ya. Oke, di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, di situ kita bisa mengetahui berapa sih pendapatan per kapita seseorang. Kalau pendapatan per kapita dari seseorang itu rendah atau juga pendapatan negaranya rendah, berarti bisa berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu rendah, berarti indikasinya bisa saja karena terlalu banyak orang yang menganggur. Nah, berangkat dari materi itu kita akan membahas tentang pengangguran. Nah, sebelumnya pengangguran, ya. Ada yang tahu nggak sih pengangguran itu apa? Ya, sapi apa? Orang yang tidak punya pekerjaan, ya. Tidak berpenghasilan, ada lagi yang lain? Ya. Tidak produktif, ada lagi? Kalau orang yang kerjanya seminggu cuma 2 kali atau sehari, itu pengangguran atau bukan? Ya, ada oke, ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalamnya lagi, ya. Yang pertama, saya menyampaikan persepsi. Tadi saya sudah menjelaskan, sudah bertanya kepada kalian apa itu tentang pengangguran. Lalu saya juga sudah memberikan indikator ya dan juga kompetensi dasarnya. Dan nanti saya akan menjelaskan materi. Lalu kalian saya minta untuk kerja sama, kelompok dan berdiskusi. Lalu presentasi dan kita akan melakukan penutupan seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak nanti ada penilaian dari pembelajaran hari ini ya. Saya mengambil nilai aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikapnya itu adalah observasi. Nanti saya akan melihat kalian ketika lagi berdiskusi, kemudian presentasi dan juga kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Lalu pengetahuan tes tertulis nanti akan ada ujiannya, tapi itu saya agendakan di lain waktu gitu ya. Dan hari ini kita hanya untuk presentasi saja. Dan keterampilan itu adalah penilaian untuk ujian kerja, gitu ya. Oke, saya masuk kepada materi. Di sini materinya ada yang pertama pengertian dari pengangguran, lalu macam-macam pengangguran, cara mengatasi pengangguran dan juga dampak pengangguran. Sebelum saya mulai kepada materinya, saya akan tampilkan video terkait dengan pengangguran. Tolong disimak dengan baik ya, dan kita amati dari berita ini kesimpulannya apa, gitu ya. Hal senada dirasakan Fazri Gumelar. Warga desa Pasanggerahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di Kota Bandung. Saat ini, Fazri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan. Kalau mau pedagang soal sampingan kayak gitu, kayaknya susah juga.
malah yang usaha gitu lebih susah gitu. Iya lebih susah itu soalnya iya belum modalnya. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Ajuviarta Kartaru menilai peningkatan angka pengangguran akan sangat berdampak pada perekonomian Kota Bandung. Laju pertumbuhan ekonomi akan terus terkoreksi akibat aktivitas ekonomi warga yang terhambat. Sebenarnya yang paling penting adalah daya beli juga menurun, permintaan menurun. Kita tahu bahwa tidak akan ada produksi tanpa ada kenaikan di dalam permintaan. Oleh karena itu, karena sebagian besar masyarakat, ya bukan hanya pengangguran sebenarnya, masyarakat yang masih bekerja pun juga terdampak, otomatis permintaannya juga turun. Permintaan turun itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung ke level yang terpuruknya cukup dalam. Ajuviarta menyarankan pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pemulihan ekonomi dengan beberapa cara, seperti percepatan proses vaksinasi, melanjutkan program jaring pengaman sosial untuk warga, serta memberi stimulus pada sektor usaha yang terdampak pandemi agar roda perekonomian kembali berputar. Laisa Nisa, Helmi Suryandera, Bandung, Jawa Barat. Ada yang mau menanggapi video tadi? Ayo, Nadif? Ya. Jadi kita jelas juga karena dari pandemi dia menyebabkan jualan yang masuk pandemi khususnya di Bandung, mungkin yang di Bandung itu kurang efektif karena daya beli dari orang-orang di situ menurun juga karena pandemi. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Ya, oke. Bagus tadi Nadif, terima kasih. Bahwa benar ya kata Nadif bahwa pengangguran ini disebabkan juga karena COVID, dan dimana tidak cuma karena COVID aja yang mempengaruhi kejadian kejadian pengangguran yang terjadi saat ini, tapi juga berdampak kepada sektor yang lain karena permintaan dan juga penawaran terhadap suatu barang mengalami perubahan yang signifikan seperti itu ya. Oke, di sini saya mau melanjutkan penjelasan materi ya. Yang pertama adalah tentang pengertian pengangguran ya. Di sini dijelaskan bahwa penduduk itu adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Panjang ya pengertian dari pengangguran. Kalau bisa disimpulkan ya, bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang lagi atau sedang mencari pekerjaan, orang yang sudah keterima pekerjaan tapi dia belum mulai bekerja, lalu juga ada orang yang merasa dirinya itu tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan. Seperti itu ya. Itu adalah pengertian dari pengangguran. Lalu di sini ada macam-macam pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran siklis atau konjungtur ya. Apa sih pengangguran siklis dan juga konjungtur? Pengangguran ini itu disebabkan karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resesi kelesuan ekonomi. Oke, saya mau mengajak kalian menganalisa video tadi tentang pengangguran. Karena apa? Tadi sebabnya apa? Pandemi. Mungkin nggak kalau disebabkan oleh siklis dan konjungtur ini? Iya. Karena apa? Ada kata apa di sini? Menurunnya? Perekonomian. Oke, menurunnya kegiatan perekonomian. Tadi di video tadi disampaikan bahwa ternyata tingkat permintaan dan juga penurunannya sedang berubah-ubah, bahkan sedang lesu. Kenapa lesu? Karena pada saat pandemi banyak orang yang diberhentikan pekerjaannya, ya, atau kita mengenal istilah PHK. Lalu ada juga yang dirumahkan sementara, jadi nanti mulai bekerjanya kalau sudah tidak pandemi. Lalu ada juga yang bekerjanya dari rumah. Oke, kalau ada kata bekerja dari rumah, saya minta pendapatnya. WFH itu berdampak baik atau berdampak buruk?
Bisa dua-duanya. Ya. Oke, dampak baiknya apa? Oke, polusi udara berkurang. Ada lagi yang lain angkat tangannya yang tinggi. Boleh. Oh, oke. Jadi kehidupannya balance ya. Iya. Iya. Sekarang kita sering lihatnya ya, yang menggunakan jaket hijau warnanya ya. Ya. Itu apa sih? Itu karena disebabkan karena pengangguran teknologi gitu ya. Orang sekarang sudah musimnya sekali sentuh apapun tersedia instan. Jadi menggunakan teknologi. Mesen transportasi nggak perlu lagi jalan ke pinggir jalan. Ini ya berhenti gitu kan stop. Tapi kita pakai handphone. Atau sekarang kalau mau naik kendaraan umum itu dengan mudah kita ke stasiun busway atau ke stasiun kayak gitu ya. Dan pembayarannya sudah tidak secara cash tapi cashless. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada. Nah di sini ada lagi yang berdasarkan lama waktu kerja pengangguran. Nah tadi di awal saya bilang, saya nanya sih kepada kalian. Kalau yang seminggu sekali orang bekerja termasuk pengangguran atau enggak? Ada yang bilang pengangguran, ada yang bilang enggak. Nah ini kita buktiin ya di sini. Pengangguran terbuka. Nah kalau pengangguran terbuka itu adalah orang yang benar-benar free, dia tidak bekerja. Free dia ya udah nganggur gitu loh. Makanya dia butuh pekerjaan. Setengah menganggur ya. Di sini adalah orang yang bekerjanya kurang dari 8 jam sehari. Lalu mendorong perkembangannya usaha ke industri rumah tangga. Nah, ini banyak banget nih sekarang. UMKM Indonesia sekarang lagi banjir-banjirnya. Sekarang saya tanya pada kalian, ini minuman apa? Boba. Sebutin merek yang menjual minuman boba. Si boba iya. Itu banyak banget gitu ya. Banyak tenan yang jual minuman berboba ya. Bahkan sekarang ada boba instannya gitu kan. Ada instannya. Kenapa ini bisa banyak? Karena pemerintah mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha industri rumah tangga. Oke. Tadi kan ada penyebab masalah pengangguran dari siklis, seksional, struktural, musiman, dan teknologi. Kalau siklis konjunktur bisa diselesaikan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengadakan proyek. Tapi kalau friksional, menyusun rencana, mengusahakan informasi. Lalu kalau struktural, mengadakan pendidikan, memindahkan tenaga kerja, meningkatkan stabilitas. Kita lanjut, dampak pengangguran. Nah ini, ternyata pengangguran itu masalah klasik. Masalah klasik, kenapa bisa dibilang masalah klasik? Karena gak ada negara yang tidak mau menyelesaikan masalah pengangguran. Semua negara pasti punya pengangguran. Amerika ada pengangguran? Gak ada. Jepang ada pengangguran? Gak ada. Kan? Tapi cara pemerintahnya seperti apa? Karena menurut pemerintah pengangguran itu bisa berdampak yang baik atau juga yang buruk. Tapi kebanyakan sih buruk ya, kasihan dia nggak bisa mendapatkan keuangan. Dari sini dampak pengangguran dari segi ekonomi. Produk domestik brutonya turun ya, atau pendapatan dalam negerinya turun. Pendapatan nasional dan per kapitanya juga turun. Kalau turun akhirnya bisa berdampak kepada hal-hal yang tidak baik atau segi sosial. Menghambat investasi untuk usaha, lalu daya beli masyarakat akan barang dan jasa mengalami penurunan, lalu menimbulkan kelulusan-kelulusan dan terjadinya resesi ekonomi. Lalu dampak dari segi sosial, perasaan rendah diri itu hilang dan turunnya kepercayaan diri. Jadi kayak lu malu gak kerja, dia jadi hanya di rumah aja, jadinya introvert gitu ya. Lalu gangguan keamanan masyarakat, biaya sosial tinggi dan keretakan rumah tangga. Upaya mengatasi
pengangguran. Upaya mengatasi pengangguran di sini yaitu adalah kalau dari pemerintah menyusun kurikulum yang lebih baik, kemudian pendirian lembaga pelatihan yang sesuai, lalu menyusun dan melaksanakan program yang kiranya mendukung tercapaian sistem tenaga kerjanya. Ya. Dan kalau dari pihak swasta yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi nasional, menerima devisi negara, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, memproduksi kebutuhan masyarakat. Dan kalau dari individunya yaitu adalah membekali diri dengan ilmu yang sesuai dengan cita-citanya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada materi selanjutnya adalah sistem upah dan kita akan melakukan kerja kelompok. Tapi sebelum kerja kelompok kita stretching dulu, boleh goyangkan badannya. Ada yang mau materi? Oke, sekarang kita sesi berdiskusi bersama kelompok. Saya minta nanti bergabung dengan teman kelompoknya. Saya bacakan ya. Kelompok 1 itu ada Aryo, Nadif, Chana, dan Jessica. Bisa di sebelah sini kelompok 1. Lalu kelompok 2 ada Sabi, Arsya, Canta, dan Vira. Di belakang kelompok 1. Kelompok 3 di sini di tengah. Kelompok 3 ada Rasya, Salina, dan Fianca. Kelompok 3 depan. Kelompok 4 Adit, Mutia, Mian, dan Kero. Di belakangnya kelompok 3. Boleh. Kelompok 5 sebelah sini Emil, Tiara, Raka, dan Hera. Karena ini sesi diskusi dan juga kerja kelompok dan juga lembar tugas yang ada di Canva, dan kalian menggunakan handphone untuk mengerjakannya, maka saya izinkan untuk menggunakan handphone. Tapi oke, jangan lupa ya handphonenya digunakan secara bijak, jadi jangan main-main selain mengerjakan tugas. Ya. Oke. Udah bisa dibuka kanvanya? Instruksi pengerjaan LKPD-nya. Halo. Ya. Instruksinya adalah yang pertama, saya minta kalian untuk membaca artikel pengangguran itu. Lalu setelah baca dengan baik, isilah pertanyaan yang sudah saya lampirkan di kanvanya dan langsung kalian isi di kanvanya. Setelah kalian isi, akan dipresentasikan di depan. Oke. Kanvanya sudah dicoba? Sudah bisa diedit? Oke, kalau sudah bisa diedit silakan dikerjakan. Dari dapat artikel apa? Kita dapat artikel. Sejak COVID, orang RI yang nganggur bertambah 2 juta orang. Oke, sejak COVID, ya Allah, gede juga ya 2 juta orang ya. Banyak banget. Udah dibaca isinya? Udah. Oke, apa penyebabnya? Penyebabnya COVID, pandemi. COVID ya. Nah, itu. Kebanyakan yang kena dampaknya orang yang bekerja di sektor apa? Coba, kalau COVID kan orang-orang disuruh di rumah. Ya. Berarti kan biasanya sektor pariwisata. Oh ya. Terus sektor Kantor juga. apa? Perkantoran juga. Perkantoran iya. PHK juga. Iya yang benar. Terus sama misalnya kayak dari sektor pangan, Ya bukan ya buka-buka tenan, restoran. buka-buka tenan. Iya itu. Tapi yang lagi booming ketika pandemi itu adalah jasa layanan antar makanan sama jasa layanan obat. Betul. Kalau dok itu maju loh pada saat pandemi. Oke, udah selesai dong? Sudah. Udah, oke nanti siap ya presentasi ya. Iya. Oke. Ya Allah sesuai. 3/3. Dapat materi apa? Artikelnya tentang apa? Artikelnya tentang salah satu bidang daerah masalah pengangguran di Indonesia. Ya masalahnya apa? Jadi masalahnya itu saya simpulin. Angkatan kerja baik penganggur baik dari SMA, SMK, pengangguran itu terselubung yang tidak sesuai. Oh iya, jadi misalnya dia lulusannya apa? Iya, Terus kebanyakan dari SMA, SMK, perguruan tinggi yang
keahlian sama kerjanya. Iya, misalnya ahlinya tata boga tapi kerjanya bukan masak, enggak, kerjanya cuman waiters di restoran. Karena kalau di restoran kan nggak bisa langsung dia jadi chef ya, dari yang middle dulu atau yang bawah dulu. Udah selesai? Udah, oke. Nanti siap dipresentasikan ya. Kenapa desa pengangguran di karena mereka ini dia orang yang gusur. Oh, tenang gusur. Karena lahannya modal mau dibikin bisa mau dijual diperkawinkan ke perusahaan. Karena lain dijual mereka rumah harus digusur kan. Oh gitu. Oke. Oh ini yang kasusnya satu daerah jadi miliarder semua. Iya. Karena kan ada berita ya gitu. Iya. Tiba-tiba semuanya beli mobil bagus kan. Ada yang Alphard, ada yang Pajero. Jadi Kaya sesaat. Iya, oke. Lanjutin. Sudah selesai belum? Kita lagi ya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah kita mulai presentasinya. Kelompok berapa yang siap maju duluan? 4 ya? 4. Kelompok 4. Ya. Atau siapa yang udah yang siap nggak apa-apa? Jadi saya tampilkan di sini ya. Nanti boleh dibaca dari situ atau dari lembar kelompok 4. Oke. Oke, ya silakan. Saya buka. Halo, yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak dan tadi kita akan presentasikan tentang aturan kita. Setelah membaca berita, jawablah pertanyaan di bawah ini baik. Apa simbol dari berita yang saudara baca? Nah, akibat cuaca buruk berupa hujan deras yang terjadi selama beberapa hari ini, sejumlah petani sayuran di wilayah Kabupaten Sorong mengeluh karena gagal panen. Termasuk dalam jenis makanan apa yang terdapat dalam berita tersebut? Bulan musiman, karena musim hujan. Bapak kalian atau pembinaan dan menegakkan kesalahan dengan baik tidak alasannya. Kami pemerintah Indonesia sudah melakukan yang cukup baik dalam menjalankan dan pembangunan. Tidak banyak perusahaan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Menurut kalian, usaha yang perlu ditingkatkan kembali dalam mengurangi angka pengangguran. Menurut kami, salah satu usaha yang dapat ditingkatkan untuk mengurangi angka pengangguran adalah mengembangkan pembinaan UMKM. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, silakan Kira. Kan tadi alasan dari pengangguran itu karena banyak menggunakan teknologi ya. Kenapa banyak orang-orang yang menggunakan teknologi untuk melakukan pekerjaan? Karena bisa bekerja tanpa henti, tidak pernah mengeluh ataupun minta gaji. Oh, jadi mesin itu nggak pernah ngeluh, ya kan? Terus nggak ada capeknya, jadi Betul. dia bisa bekerja lebih dari 8 jam, gitu ya? Oke, iya sih, benar. Kalau manusia kan masih ada waktu istirahatnya, gitu ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Aku juga mau bertanya. Ya, silakan. Menurut kalian cara untuk mengatasi pengangguran ini kayak gimana? Pemerintah memberikan pelatihan dan masyarakat mengikuti pelatihan terhadap teknologi yang berkembang. Oke, ya itu jawaban dari kelompok. Waalaikumsalam. Oke, jadi dari berita yang tadi kita baca, kesimpulannya. Jadi warga desa Waduk, Kecamatan juga, mereka hidup di rumah mewah, tapi memiliki kebijakan yaitu tidak memiliki pekerjaan. Ini dirasakan oleh semua warga yang tentang gusuran. Hal ini disebabkan karena pertanian mereka sudah dijual ke pertamina. Dari artikel tersebut, jenis pengangguran yang terdapat dalam berita adalah pengangguran struktural karena menghalangi perubahan.
upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang terdampak dari kasus dalam berita tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan sebelum lahan pertanian digusur, mengikuti pelatihan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, menurut kelompok ini, apakah pemerintah saat ini sudah menyelesaikan masalah pengangguran yang baik? Untuk alasannya, pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru. Terus ada memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Menurut kelompok kalian, misalkan pendidikannya dalam mengurangi pengangguran, masyarakat perlu mencari informasi mengenai pekerjaan atau mengikuti pelatihan. Oke. Ada yang mau bertanya? Menurut kelompok kalian, apakah pemerintah telah memberikan solusi terkait permasalahan pengangguran ini? Ya Pertamina-nya. Bagaimana? Jadi pemerintah sudah memberikan solusi, tapi sepertinya solusinya tidak terwujudkan. Solusinya Tidak terwujudkan. nggak terwujud sampai sekarang ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ya, Jessica. Apakah adakah solusi yang diberikan oleh pihak pemerintahan untuk mengatasi pengangguran ini? Solusi yang diberikan itu mereka memberi lapangan pekerjaan untuk warga yang tergusur, tapi ya itu tadi tidak terrealisasikan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Ya udah. Kalau tidak, terima kasih kelompok 2. Kita apresiasi. Oke, selanjutnya dan terakhir, nanti kita bisa evaluasi dan kita bisa menganalisa dan kita simpulkan ya bahwa pengangguran itu yang ada di Indonesia itu tidak cuma menganggur karena memang dia tidak punya pekerjaan sama sekali, tapi pengangguran itu ada yang namanya pengangguran terselubung, ada yang pengangguran friksional juga, gitu ya. Oke, tadi ada yang mendapatkan artikel tentang pengangguran yang disebabkan karena teknologi atau AI, kelompok berapa? Kelompok 5. Dan kesimpulannya apa tadi? Bahwa teknologi sudah mengambil sebagian pekerjaan masyarakat, pemerintah tetap mengantisipasi pekerjaan bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke, ya bagus Tiara. Jadi memang sekarang AI sudah berkembang ya. AI atau AI? Jadi teknologi itu sudah berkembang. Walaupun sudah berkembang, tetap ya pemerintah memberikan pekerjaan buat masyarakat juga supaya tidak banyak yang menganggur ya. Tadi ada juga yang mendapatkan artikel pengangguran yang disebabkan karena perbedaan ya lulusan dan kerja. Kelompok berapa? 3. Oke, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya memang harus melakukan memang harus sesuai pelatihan dan pendidikan. Oke. Dan untuk yang kelompok 4 tadi masalah apa? Pengangguran musiman. Ini yang terjadi di Sorong disebabkan karena cuaca buruk dan curah hujan yang berlebih. Lalu usahanya apa? Usahanya salah satunya bisa mengembangkan lebih lanjut buat UMKM-nya. Oke, mengembangkan lebih lanjut UMKM-nya ya. Berarti ada sisi kewirausahaannya dan keterampilannya. Oke, kelompok 1 tadi masalahnya tentang karena COVID ya. Oke, gimana cara mengatasinya? Oke, ada harus memberikan dan memberikan soft skill ya orangnya. Oke, ya kesimpulannya sudah kita dapati semuanya terkait dengan jenis-jenis pengangguran. Kemudian sudah sesuai dengan kompetisi dasar dan indikator yang
Ya, alhamdulillah. Kemudian tadi kan saya sudah membagikan kertas ya. Silakan kalian tulis di kertas kalian refleksi dari kegiatan hari ini. Ada kurang atau ada yang berkesan di kalian, boleh tuliskan di kertas yang tadi di belakangnya nggak apa-apa. Oke, saya berterima kasih untuk kelas musik ya yang sudah bisa melakukan pekerjaan atau pembelajaran hari ini dengan baik. Tapi sebelumnya jangan lupa cek di gadget kalian ada tugas yang menggunakan krisis dan silakan secara mandiri dan dirinya akan dimasukkan ke dalam penilaian. Oke, gitu ya. Nah, sebelum pembelajaran ini selesai, tadi kan dibuka dengan doa, maka ditutup dengan doa juga. Siapa yang memimpin doa? Adik. Silakan. Kita pergi pulang.